Malam kelam. Pendakian itu awalnya cuma niat liburan biasa, nggak ada rencana aneh, nggak ada niat uji nyali, apalagi cari cerita horor. Kami cuma pengen naik gunung, ngilang sebentar dari rutinitas kota yang sumpek dan bising. Aku, Raka, ikut bareng 3 teman, Dimas, Arif, dan Bimo. Kami sudah saling kenal cukup lama, sering nongkrong bareng, dan beberapa kali jalan jauh bareng. Tapi soal pendakian, kami semua bisa dibilang masih amatir. Bukan tipe yang tiap bulan naik gunung, bukan juga yang hafal medan atau aturan adat. Tapi seperti kebanyakan orang, kami merasa cukup percaya diri, merasa masih muda, fisik oke, dan menganggap gunung cuma soal kuat jalan dan gak gampang capek. Gunung yang kami tuju bukan gunung wisata populer. Bukan yang tiap akhir pekan ramai tenda warna-warni atau jalurnya sudah seperti tangga. Gunung ini terkenal sepi. Kalau tanya orang-orang di forum pendaki, mereka biasanya cuma bilang, gunungnya masih alami, atau jalurnya jarang dilewati. Buat kami, itu justru terdengar menarik. Kami ingin suasana yang tenang, jauh dari keramaian, bisa foto-foto tanpa banyak orang lalu lalang. Kami nggak kepikiran sama sekali soal hal-hal lain di balik kata alami itu. Pagi itu kami berangkat. Cukup awal. Udara masih dingin, embun masih menggantung di daun-daun, dan kabut tipis belum sepenuhnya naik. Jalan menuju pos pendakian sempit, melewati kampung kecil dengan rumah-rumah sederhana. Warga setempat terlihat sudah mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang memberi makan ternak. Beberapa anak kecil berhenti bermain dan menatap kami saat kami lewat dengan karier besar di punggung. Sampai di pos awal pendakian, suasananya terasa agak berbeda. Posnya sederhana, cuma bangunan kecil dari kayu dan seng tua. Di depannya ada bangku panjang dan meja kecil yang penuh coretan nama pendaki. Di situ ada seorang bapak setengah baya, yang duduk diam, seolah sudah menunggu sejak lama. Wajahnya datar, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya tajam. Sebelum kami sempat bertanya apa-apa, pandanganku tertuju ke sebuah papan kayu yang berdiri di samping pos. Papan itu terlihat tua dan lapuk, pinggirannya sudah dimakan rayap, cat hitamnya mengelupas. Tapi tulisannya masih cukup jelas untuk dibaca. Jaga perilaku, jangan buang sampah sembarangan, jangan kencing di sembarang tempat. Aku membaca pelan-pelan, entah kenapa merasakan sensasi aneh di dada. Tulisan itu terasa lebih seperti peringatan keras daripada sekadar aturan biasa. Seolah bukan ditujukan ke manusia, tapi ke sesuatu yang lebih besar. Arif membaca sambil nyengir. Dimas malah tertawa kecil. Ini mah standar, kata Dimas santai. Pasti buat nakut-nakutin pendaki biar nggak bandel. Bimo cuma angguk-angguk tanpa komentar. Aku sendiri sebenarnya ingin bilang supaya kami tetap jaga sikap, tapi kalimat itu nggak jadi keluar. Aku nggak mau dianggap sok serius atau lebay. Akhirnya aku cuma diam. Bapak penjaga pos itu sejak tadi memperhatikan kami. Tatapannya lama, dingin, dan nggak berkedip. Bukan tatapan orang galak, tapi lebih seperti orang yang sudah melihat sesuatu terlalu sering sampai capek untuk memperingatkan lagi. Saat kami mendekat untuk isi buku tamu, dia baru bicara. Naik berapa orang? 4, Pak, jawabku. Turun berapa nanti? Tanyanya lagi, nadanya datar. Pertanyaan itu bikin kami saling pandang sebentar. Dimas tertawa kecil, mengira itu bercanda. Ya 4 juga, Pak, jawabnya. Bapak itu nggak ikut tertawa. Dia cuma menatap Dimas sebentar, lalu menunduk menulis sesuatu di buku. Setelah itu, dia bilang pelan, hampir seperti berbisik, jaga omongan, jaga perbuatan. Gunung, ini bukan cuma tanah dan batu. Aku merinding mendengarnya. Tapi lagi-lagi, kami memilih menganggapnya sebagai nasihat warga lokal yang terlalu percaya cerita lama. Setelah berpamitan, kami mulai melangkah masuk jalur pendakian. Di awal jalur, suasananya masih terasa biasa. Jalan setapak tanah coklat, diapit semak dan pepohonan tinggi. Udara segar, suara dedaunan bergesek pelan tertiup angin. Matahari masih menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan panjang di tanah. Kami berjalan santai sambil ngobrol, tertawa, dan sesekali berhenti untuk foto.
Beberapa ratus meter dari pos, jalur mulai menanjak. Nafas mulai terasa berat, tapi suasana masih menyenangkan. Kami istirahat sebentar di bawah pohon besar. Di sana Arif mengeluarkan snack dari tasnya. Kami makan sambil bercanda, remah-remah. Jatuh ke tanah. Setelah selesai, Arif berdiri dan melempar bungkus plastik snack itu ke semak tanpa berpikir panjang. Aku langsung negur, "Rif, sampahnya dimasukin tas lagi lah." "Iya nanti aja, Ra. Nanti pas turun gue ambil," jawabnya. Enteng. Aku sempat mau mendesak, tapi lagi-lagi aku mengurungkan niat. Entah kenapa, suasana di antara kami terasa nggak enak kalau aku terus menegur. Aku pikir, mungkin benar nanti dia ambil lagi. Kami lanjut jalan, semakin ke dalam, jalur semakin sepi. Pepohonan semakin rapat, cahaya matahari makin sulit masuk. Udara terasa lebih dingin, lembab, dan bau tanah basah makin kuat. Beberapa kali aku merasa seperti sedang diperhatikan, tapi setiap aku menoleh, yang ada cuma pohon dan semak. Beberapa jam kemudian, kami sampai di sebuah area berbatu. Batu-batu besar ditumbuhi lumut hijau tua yang tebal dan licin. Di salah satu batu besar, Dimas berhenti dan bilang dia mau kencing. "Di sini ajalah, sekalian istirahat," katanya. Aku refleks menoleh ke papan peringatan yang tadi pagi kami lihat. Entah kenapa kalimatnya terlintas jelas di kepalaku. Aku hampir bilang ke Dimas supaya cari tempat yang lebih aman atau minimal jauh dari jalur. Tapi sebelum aku sempat bicara, Dimas sudah melangkah ke balik batu besar itu. "Tenang aja, nggak ada orang," katanya sambil tertawa. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang sejak tadi berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadinya bergesek mendadak diam. Hutan yang semula hidup, mendadak terasa mati. Nggak ada suara burung, nggak ada suara serangga, bahkan suara langkah kami sendiri terdengar terlalu jelas, seperti dipantulkan berulang-ulang. Aku berdiri kaku, bulu kuduku meremang. Rasanya seperti ada tekanan di udara, seperti sebelum hujan besar turun, tapi langit di atas pepohonan terlihat cerah. Beberapa detik kemudian, Dimas keluar dari balik batu dengan wajah santai. "Aman," katanya. Saat itu juga, angin kembali berhembus. Suara hutan pelan-pelan kembali terdengar, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arif dan Bimo melanjutkan jalan tanpa komentar. Aku masih berdiri sebentar, menatap batu besar itu. Lumutnya terlihat lebih gelap dari sebelumnya, basah. Entah karena embun atau karena hal lain. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma terlalu sensitif. Mungkin kelelahan mulai mempengaruhi pikiran. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa semua itu cuma kebetulan. Kami lanjut berjalan, tapi sejak kejadian itu, perasaanku nggak lagi sama. Setiap melangkah, aku merasa jalur ini seperti mengamati kami. Setiap pohon terasa lebih tinggi. Setiap bayangan terasa lebih pekat. Aku merasa seolah kami sudah melangkah terlalu jauh untuk sekadar liburan biasa. Aku menoleh ke belakang sesekali. Jalur yang kami lewati terlihat sama saja, tapi entah kenapa terasa asing. Seperti bukan jalur yang sama saat kami masuk tadi. Aku nggak bilang apa-apa ke yang lain. Aku cuma jalan, mencoba mengusir pikiran buruk. Dalam hati aku bilang, mungkin nanti saat sampai camp, perasaan ini akan hilang. Mungkin aku cuma capek. Kami benar-benar nggak tahu. Semua yang kami anggap sepele hari itu, semua larangan yang kami abaikan sambil tertawa, sedang dicatat dengan sangat rapi oleh sesuatu yang tinggal di gunung itu. Dan pendakian yang kami kira cuma liburan biasa, sebenarnya sudah berubah arah sejak langkah pertama kami melewati papan peringatan itu. Menjelang sore, kabut mulai turun lebih cepat dari perkiraan. Awalnya cuma tipis, seperti asap yang merayap pelan di antara batang pohon. Tapi makin lama, kabut itu menebal, menggantung rendah, dan menelan jalur di depan kami sedikit demi sedikit. Padahal menurut perhitungan kami, seharusnya matahari masih cukup tinggi. Masih ada waktu untuk sampai ke area camp sebelum gelap. Tapi cahaya yang menembus sela-sela daun mulai redup. Warnanya berubah kekuningan, lalu kelabu. Jalur yang tadinya jelas mendadak terasa asing. Tanah yang kami pijak terasa sama, akar-akar pohon terlihat mirip satu sama lain, dan pepohonan di
Kanan-kiri jalur seakan berulang. Aku merasa seperti berjalan di tempat, meskipun kakiku terus melangkah maju. Jam di tanganku menunjukkan waktu yang berjalan normal, tapi suasana di sekitar terasa seperti melambat. Kami berhenti sebentar untuk minum. Dimas masih terlihat santai, meskipun langkahnya mulai melambat. Arif dari tadi sibuk dengan ponselnya, mencoba mencari sinyal, tapi layar cuma menampilkan tulisan tidak ada layanan. Bimo yang biasanya paling cerewet justru makin pendiam. Dia sering menoleh ke belakang, lalu ke kanan-kiri, seperti memastikan sesuatu. Beberapa menit kemudian, Bimo akhirnya bicara, suaranya pelan dan agak bergetar. "Rak, dari tadi batu ini kayaknya udah kita lewatin deh." Aku refleks berhenti. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk Bimo. Di samping jalur, berdiri batu besar dengan 3 cabang alami, seperti tangan yang terentang. Aku ingat betul batu itu. Batu itu jadi penanda di kepalaku karena bentuknya aneh dan mudah dikenali. "Ah, perasaan lu aja kali," kata Arif, meskipun nadanya nggak seyakinkan ucapannya. Aku nggak langsung jawab. Aku mencoba mengingat jalur yang kami lewati sejak terakhir istirahat. Aku yakin kami sudah melewati batu itu sekitar setengah jam yang lalu. Tapi sekarang, kami melihatnya lagi. Dan bukan cuma sekali. Aku melihat jam, lalu melihat ke arah matahari yang hampir nggak kelihatan karena kabut. Ada perasaan nggak enak yang perlahan naik dari perut ke dada. "Kita coba lanjut dikit lagi," kataku, mencoba tetap tenang. Kami jalan lagi. 5 menit, 10 menit. Jalur sedikit menurun, lalu menanjak. Dan tiba-tiba, batu itu muncul lagi di depan kami. Sama persis. Lumutnya, retaknya, bahkan bekas tanah di salah satu sisinya. Bimo langsung berhenti. "Ini bukan kebetulan," katanya lirih. Dimas tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dipaksakan. "Ah, paling jalurnya muter aja." Tapi aku tahu, ini bukan sekadar jalur melingkar. Perasaan tersesat itu datang tiba-tiba, menghantam keras. Aku menoleh ke belakang. Jalur yang tadi kami lewati terlihat samar, seperti tertutup kabut lebih tebal. Bahkan jejak kaki kami sendiri nggak kelihatan jelas. Kami muter. Kami benar-benar tersesat. Aku mencoba buka peta offline di ponsel, tapi titik lokasi kami nggak bergerak. Kompas di jam tanganku berputar nggak stabil. Jarumnya goyang seperti bingung menentukan arah. Aku belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Saat kami berdiri bingung, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Awalnya samar, seperti ranting patah atau daun terinjak. Tapi makin lama, suaranya makin jelas. Langkah kaki manusia, banyak. Datangnya dari arah depan, tapi juga terasa dari samping, bahkan dari belakang. Kami saling pandang. Ada harapan kecil di wajah kami semua. "Pendaki lain," kata Arif pelan. Harapan itu membuatku berani berteriak. "Mas, Pak, ada orang." Begitu suaraku menggema di hutan, langkah-langkah itu langsung berhenti. Mendadak sunyi, terlalu sunyi, seolah hutan menahan napas. Gak ada jawaban, gak ada suara lanjutan. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara berbisik, pelan, berat, dan serak. Seperti suara orang tua yang sudah terlalu lama bicara dengan nada marah. "Gunung ini bukan tempat kotor." Kata-kata itu gak diucapkan keras, tapi jelas. Terasa seperti langsung masuk ke telinga, bahkan ke kepala. Aku merinding, tenggorokanku kering. Aku menoleh ke Arif. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. "Lo denger juga kan?" katanya. Aku mengangguk. Pelan. Dimas dan Bimo juga terlihat kaku. Gak ada yang berani ngomong lagi. Kami berdiri di situ, di tengah jalur yang makin kabur, ditemani kabut yang terasa semakin dingin. Kami memutuskan untuk terus berjalan, menjauh dari arah suara itu. Kami nggak tahu arah mana yang benar, jadi kami cuma mengikuti insting. Tapi, setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan kaki kami dari bawah tanah. Saat matahari benar-benar tenggelam, bau aneh mulai terasa. Awalnya samar, lalu makin jelas. Bau pesing bercampur tanah basah. Bau yang bikin perut mual. Aku menutup hidung sebentar. Tapi bau itu seperti menempel di udara. Aku melirik Dimas. Dia langsung menunduk, wajahnya tegang. Matanya menghindari tatapan kami. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi napasnya berat.
Aku tahu dia ingat kejadian siang tadi. Semua orang pasti ingat. Lu kenapa, Dim? Tanya Bimo pelan. Dimas cuma geleng kepala. Gelap datang cepat. Terlalu cepat. Kabut sekarang berubah jadi selimut tebal yang membungkus kami. Jarak pandang cuma beberapa meter. Kami menyalakan senter. Cahaya putih memotong kabut, tapi malah membuat bayangan pohon terlihat aneh, memanjang, dan bengkok. Saat itulah kami melihatnya. Di kejauhan, di antara pepohonan, ada titik cahaya kecil. Oranye, berkedip pelan. Api unggun, kata Arif dengan nada lega. Harapan kembali muncul. Mungkin ada pendaki lain. Mungkin kami bisa minta petunjuk. Kami sepakat mendekat. Tapi saat kami melangkah, cahaya itu bergerak. Bukan padam, bukan makin terang, tapi menjauh, pelan-pelan, seolah sengaja menjaga jarak. Kok menjauh? Gumam Bimo. Kami mempercepat langkah. Cahaya itu ikut menjauh. Selalu di depan kami, selalu terlihat, tapi nggak pernah bisa didekati. Jaraknya terasa sama terus. Setiap kali kami hampir sampai, kabut menebal dan cahaya itu muncul. Lagi di titik yang berbeda, aku mulai panik. Napasku cepat. Keringat dingin mengalir di punggung. Aku merasa seperti sedang dipancing. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari arah lain. Bukan dari cahaya itu. Tawa pendek, berat, dan terasa mengejek. Aku memutar senter ke segala arah. Nggak ada siapa-siapa, tapi bau pesing itu makin kuat. Ini nggak bener, kataku akhirnya. Kita jangan ikutin itu. Begitu aku bilang begitu, cahaya oranye itu mendadak berhenti. Diam, lalu perlahan padam, seperti lilin yang ditiup angin. Hutan kembali gelap, sunyi, hanya suara napas kami yang terengah. Detik berikutnya, dari arah belakang, terdengar langkah kaki lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih berat. Tanah seperti diinjak oleh sesuatu yang besar. Kami nggak berani menoleh. Naluri kami bilang untuk lari. Lari, teriakku. Kami berlari tanpa arah. Cabang jalur muncul tiba-tiba. Kiri, kanan, lurus. Aku memilih satu secara acak. Kakiku tersandung. Akar, hampir jatuh. Senter bergoyang liar, menerangi wajah-wajah panik teman-temanku. Di tengah lari, aku mendengar suara napas lain di antara kami. Bukan napas manusia, lebih berat, lebih dalam. Kami berhenti setelah merasa kehabisan tenaga. Saat berhenti, aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Jalur tempat kami berdiri, sama sekali tidak aku kenal. Tanahnya berbeda, pohonnya berbeda, bahkan bau udaranya terasa asing. Kami saling pandang dalam diam. Gak ada yang berani bicara. Dalam hati, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Kami bukan cuma tersesat secara fisik. Kami seperti sudah masuk ke bagian gunung yang seharusnya tidak kami pijak. Malam itu kami akhirnya menyerah. Kaki sudah gemetar, napas ngos-ngosan, dan pikiran kacau. Kami sadar, terus berjalan tanpa arah di kondisi seperti itu cuma akan bikin keadaan makin parah. Kabut masih tebal, jarak pandang cuma beberapa meter. Dan hutan di sekitar kami terasa asing. Akhirnya kami memutuskan mendirikan tenda darurat di area yang agak terbuka, meskipun sebenarnya tempat itu sama sekali tidak ideal untuk bermalam. Kami membersihkan sedikit tanah, meratakan seadanya, lalu mendirikan tenda dengan tangan gemetar. Biasanya kegiatan pasang tenda selalu disertai candaan, saling ejek, atau keluhan capek yang dibumbui tawa. Tapi malam itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang mengeluh. Kami bergerak cepat, seolah ada perasaan tidak sabar untuk segera masuk ke dalam tenda dan menutup diri dari hutan di luar. Begitu tenda berdiri, aku baru sadar satu hal yang bikin dada sesak. Tempat itu sebenarnya cukup lapang, tidak banyak pohon besar di sekeliling kami. Tapi entah kenapa, rasanya sempit, sangat sempit. Seperti ada dinding tak terlihat yang menekan dari segala arah. Pohon-pohon di kejauhan terlihat lebih dekat dari seharusnya. Bayangannya memanjang dan bergoyang pelan meski angin hampir tidak terasa. Kami masuk ke tenda dan duduk berdesakan. Senter kami nyalakan satu-satu. Cahaya kecil itu seperti satu-satunya hal yang membuat kami merasa masih aman. Aku bisa melihat wajah teman-temanku dengan jelas. Arif pucat, matanya cekung.
Bimo menunduk sambil memeluk lutut, bibirnya komat-kamit seperti berdoa. Dimas duduk paling dekat pintu tenda, punggungnya bersandar, napasnya berat. Bau aneh masih ada, bau tanah basah yang bercampur sesuatu yang menusuk hidung. Bau itu bikin mual, tapi kami terlalu capek untuk banyak protes. Kami makan seadanya, cuma beberapa suap, lalu memutuskan untuk mencoba tidur. Tidak ada yang benar-benar mengantuk, tapi kami mematikan senter satu persatu, berharap kelelahan bisa mengalahkan rasa takut. Aku memejamkan mata. Di luar tenda, hutan terdengar aneh. Bukan suara malam yang biasa, tidak ada jangkrik, tidak ada suara binatang kecil. Yang terdengar hanya gesekan pelan, seperti sesuatu yang berjalan mengelilingi tenda dengan sangat pelan. Aku menahan napas, berusaha mendengarkan. Tapi setiap kali aku fokus, suara itu berhenti. Waktu berjalan lambat. Aku tidak tahu jam berapa, rasanya seperti baru beberapa menit memejamkan mata, tapi tubuhku sudah terasa berat. Dalam setengah sadar, aku merasa tenda seperti bergetar pelan, bukan karena angin. Getarannya teratur, seperti napas. Tiba-tiba, teriakan memecah keheningan. Rak, aku langsung bangun, jantungku hampir copot. Dimas terduduk, keringetan. Napasnya tersengal, matanya melotot, menatap kosong ke arah kakiku. "Kenapa, Dim?" tanyaku panik. Dia menggenggam celana di bagian kaki, suaranya bergetar. "Rak, ada yang jilat kaki gue?" Bimo langsung menyalakan senter. Arif ikut. Bangun, wajahnya langsung pucat. Kami mengarahkan cahaya ke kaki Dimas. Tidak ada apa-apa, tidak ada hewan, tidak ada bekas gigitan, tidak ada apapun yang terlihat aneh. "Tadi lu mimpi kali," kata Arif, mencoba terdengar tenang. Tapi Dimas menggeleng keras. "Bukan mimpi, dingin, basah, kayak lidah." Aku merinding. Aku menggeser tubuhku mendekat, ikut memeriksa lantai tenda. Saat itulah aku sadar sesuatu yang bikin perutku terasa jatuh. Tanah di bawah kaki Dimas basah. Bukan lembab seperti tanah malam hari. Basahnya aneh, seperti baru disiram. "Ini apaan?" gumam Bimo. Belum sempat kami berpikir lebih jauh, dari luar tenda terdengar suara yang membuat darahku seperti berhenti. Mengalir. Suara orang kencing, jelas, teratur. Suara cairan jatuh ke tanah. Suaranya tepat di belakang tenda. Kami semua membeku. Tidak ada yang berani bicara. Nafas kami terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Aku mematikan senter perlahan, lalu menyalakannya lagi, berharap bisa melihat bayangan di luar tenda. "Siapa itu?" teriakku, meskipun suaraku gemetar. Tidak ada jawaban, tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Seolah orang itu sengaja melakukannya lama, tanpa peduli. Lalu suara itu berhenti mendadak. Beberapa detik hening berlalu, lalu terdengar tawa pelan. Tawa yang berat, dalam, dan panjang. Bukan tawa manusia yang biasa. Tawa itu terdengar puas, mengejek. Angin tiba-tiba berputar kencang di sekitar tenda. Kain tenda bergoyang keras, seolah ada banyak tangan yang menyentuh dari luar. Bau busuk langsung menyergap. Bau sampah basi, plastik terbakar, dan tanah busuk bercampur jadi satu. Bau itu sangat kuat sampai bikin mata perih. Arif refleks menutup hidung. "Bau apa ini, anjing?" Saat itu, senter Bimo yang masih menyala mengarah ke depan tenda. Kami semua terdiam. Di luar tenda, tepat beberapa langkah dari pintu, ada sesuatu yang membuat kakiku lemas. Bungkus snack. 1, 2, 3. Bungkus snack yang sama persis dengan yang Arif buang siang tadi. Lengkap, utuh, tapi penuh tanah dan lendir hitam. Bungkus-bungkus itu tersusun rapi, seolah sengaja diletakkan di sana. Ini punya gue." Suara Arif hampir tak terdengar. Bungkus-bungkus itu bergerak pelan. Bukan tertiup angin, tapi seperti didorong dari dalam tanah. Lendir hitam menetes ke tanah, mengeluarkan bau busuk yang makin menyengat. Kabut mulai masuk ke area tenda, tipis, tapi cepat. Dari balik kabut itu, muncul bayangan, tinggi, terlalu tinggi untuk manusia. Perlahan-lahan, sosok itu semakin jelas. Badannya hitam, seperti bayangan tanpa bentuk jelas. Kulitnya terlihat seperti tanah basah. Matanya putih polos, tanpa pupil, menatap lurus ke arah kami.
Kakinya terbalik, tumit menghadap ke depan, jari-jari ke belakang. Dia berdiri diam, tidak bergerak, tidak mendekat. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat udara terasa berat. Dadaku sesak, napasku pendek-pendek. Tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang bisa bicara. Bahkan untuk berkedip pun rasanya sulit. Lalu sosok itu bicara, suaranya pelan, berat, dan bergema, seperti datang dari dalam tanah. Kami menjaga gunung, jeda, kalian mengotorinya. Setiap kata terasa seperti menekan dada, seolah bukan telinga yang mendengar, tapi tulang. Aku ingin teriak, ingin minta maaf, ingin bilang kami tidak tahu, tapi suaraku tidak keluar. Tiba-tiba, semua senter mati bersamaan, gelap, gelap total. Aku tidak bisa melihat apa-apa, tidak tangan sendiri, tidak wajah teman-temanku. Yang terdengar cuma napas panik dan detak jantung. Dalam gelap itu, aku mendengar sesuatu diseret, pelan, berat, seperti tubuh yang ditarik di atas tanah. Aku ingin menoleh, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Lalu, sunyi. Beberapa detik kemudian, senter menyala lagi satu persatu. Aku langsung menoleh ke arah Dimas. Tempatnya kosong. Dim, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku menggeser badan, memastikan. Benar-benar kosong. Tidak ada tasnya, tidak ada sepatu, tidak ada jejak perlawanan. Seolah Dimas tidak pernah ada. Di dalam tenda, Bimo mulai menangis tanpa suara. Arif terduduk lemas, wajahnya kosong. Aku menatap pintu tenda yang masih tertutup rapat. Dari luar, tidak terdengar apa-apa, tidak ada langkah, tidak ada tawa, hanya bau busuk yang masih menggantung di udara. Malam itu, aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Gunung itu tidak sedang menakut-nakuti kami. Gunung itu sedang menghukum, dan Dimas adalah pembayaran pertamanya. Kami panik. Bukan panik biasa yang masih bisa dikendalikan, tapi panik yang bikin pikiran kosong dan tubuh bergerak tanpa arah. Nama Dimas kami teriakan berkali-kali, bergantian, suaranya saling tumpang tindih, memantul di antara batang pohon dan kabut. Tapi tidak ada jawaban. Yang kembali ke telinga kami cuma gema suara sendiri, terdengar asing, seperti bukan suara kami. Aku membuka pintu tenda lebar-lebar dan melangkah keluar. Tanah di sekitar tenda masih basah, bukan cuma lembab karena embun, tapi seperti disiram air. Bau pesing itu masih ada, bercampur bau tanah busuk yang membuat perut terasa mual. Aku mengarahkan senter ke tanah, berharap melihat jejak kemana Dimas dibawa. Dan saat itulah aku melihatnya, jejak kaki manusia, jelas, dalam, dan basah. Tapi ada yang salah, arah jejaknya terbalik. Tumitnya menghadap ke depan, jari-jarinya ke belakang. Seolah orang yang berjalan itu melangkah mundur, tapi tubuhnya menghadap ke arah yang sama dengan kami. Rak, suara Bimo gemetar di belakangku. Itu jejak apa? Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku kering, jejak itu bukan satu, ada banyak, seolah kaki itu diseret, berhenti, lalu melangkah lagi. Kami mengikutinya perlahan, hampir tanpa suara, takut sesuatu mendengar kami. Setiap beberapa langkah, jantungku makin berdebar. Jejak itu membawa kami menjauh dari tenda, masuk ke area hutan yang lebih gelap. Pohon-pohon di sini lebih rapat, tanahnya lebih hitam, dan kabut terasa lebih berat, seperti menempel di kulit. Jejak kaki itu akhirnya berhenti. Kami semua berhenti bersamaan. Di depan kami, batu besar itu. Batu yang kemarin jadi tempat Dimas kencing. Batu berlumut dengan permukaan licin, bentuknya tidak beraturan, dan bagian bawahnya lebih gelap dari sekitarnya. Bau pesing di tempat itu jauh lebih kuat, membuat kepalaku terasa pusing. Dim, panggil Arif dengan suara parau. Di sisi lain batu itu, ada seseorang berdiri membelakangi kami. Tubuhnya persis seperti Dimas. Tingginya, bentuk bahunya, jaket yang dipakai, bahkan ransel kecil yang biasa dia sandang masih ada di punggungnya. Sekilas, harapan bodoh muncul di dadaku. Mungkin Dimas cuma jalan sendiri. Mungkin semua ini cuma mimpi buruk. Dim, ngapain lu di situ? Teriakku. Sosok itu diam. Aku melangkah satu langkah ke depan. Bimo menarik lenganku pelan, seolah memintaku berhenti. Tapi aku tidak bisa. Aku harus memastikan
"Dim, ayo balik," kataku, mencoba terdengar normal meski suaraku bergetar. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu menoleh. Dan semua harapan itu hancur dalam 1 detik. Wajahnya, bukan wajah Dimas. Kulitnya terlihat seperti topeng yang ditarik paksa. Mulutnya robek sampai ke pipi, terbuka lebar dalam senyum yang mustahil. Giginya hitam dan tidak beraturan. Matanya, kosong, hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Tidak ada putih mata, tidak ada cahaya. Aku mundur refleks, hampir jatuh. Dari mulut yang robek itu, keluar suara yang bukan suara Dimas. Suara itu berat, dalam, dan bercampur beberapa nada sekaligus. Seolah banyak mulut bicara bersamaan. Kotoran harus dibayar. Kata-kata itu membuat dadaku terasa ditekan. Kakiku lemas. Arif berteriak histeris, suaranya pecah. Bimo menutup mulutnya, menangis tanpa suara, air mata mengalir deras. Sosok itu melangkah 1 langkah ke depan, tanah di bawah kakinya menghitam, lumut di batu seolah layu, berubah coklat. Lalu tubuh itu bergetar, seperti kehilangan bentuk. Kulitnya retak, jatuh ke tanah seperti lumpur. Dalam hitungan detik, sosok itu ambruk, bukan jatuh seperti manusia jatuh, tapi seperti cairan yang kehilangan wadah. Tubuh Dimas mencair, berubah menjadi lumpur hitam yang kental. Lumpur itu menggelembung sebentar, lalu tenggelam ke dalam tanah di depan batu itu. Tidak ada sisa, tidak ada pakaian, tidak ada tulang, seolah Dimas tidak pernah ada. Arif menjerit keras, jatuh berlutut, tangannya mencakar tanah. "Enggak, ini enggak nyata, Dimas." Bimo berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat. Aku sendiri tidak bisa bergerak. Kakiku seperti menancap di tanah. Lalu bisikan itu datang, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari atas, bisikan marah, rendah, dan penuh. Kebencian, pergi, atau ikut tinggal. Gunung ini tidak lupa. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Bukan lewat telinga, lewat kepala, lewat dada. "Lari!" teriakku sekuat tenaga. Aku menarik Bimo dan Arif. Kami berbalik dan berlari sekuat tenaga, tidak peduli arah, tidak peduli jalur. Kami hanya ingin menjauh dari batu itu, dari tempat itu, dari suara-suara itu. Cabang jalan muncul tiba-tiba, kanan, kiri, menyilang, bercabang lagi. Padahal sebelumnya jalur hanya 1. Kami memilih sembarang, belok tanpa pikir panjang. Senter kami bergoyang liar, menerangi pohon-pohon yang tampak seperti wajah-wajah menonton. Aku mendengar langkah kaki di belakang kami. Banyak, berat, tidak beraturan, kadang cepat, kadang lambat, tapi selalu mengikuti. Napas Arif terdengar terputus-putus. Dia mulai tertinggal. Aku menoleh, melihat wajahnya penuh air mata dan keringat. "Jangan berhenti," teriakku. Tapi saat itu kakiku tersandung akar. Tubuhku terlempar ke depan. Dadaku menghantam tanah. Senter terlepas dari tangan dan menggelinding. Dunia berputar. Aku berusaha bangkit, tapi sebelum sempat berdiri, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Beberapa meter di belakangku, Arif terjatuh. Dari semak di samping jalur, sesuatu keluar. Aku tidak bisa melihat bentuknya jelas. Hanya bayangan gelap yang bergerak cepat. Sesuatu itu melilit kaki Arif. "Rak, tolong!" teriak Arif. Aku bangkit, ingin berlari ke arahnya, tapi kakiku tidak bergerak. Rasa takut menahan seluruh tubuhku. Bayangan itu menarik Arif ke dalam semak. Tangannya mencakar tanah, meninggalkan bekas panjang. Kukunya patah. Dia berteriak, menjerit, memanggil nama kami. "Jangan tinggalin gue." Aku melangkah 1 langkah, lalu berhenti. Jeritan itu terpotong tiba-tiba. Sunyi. Bimo berdiri di sampingku, wajahnya kosong, air matanya terus mengalir. Kami saling menatap. Tidak ada kata, tidak ada keputusan yang benar. Yang ada cuma naluri untuk bertahan hidup. Kami berlari lagi. Kami berlari tanpa henti. Nafas terasa seperti terbakar. Kakiku mati rasa. Aku tidak tahu berapa lama kami berlari. Waktu seperti hilang makna. Kabut perlahan menipis. Langit mulai berubah warna. Hitam pekat menjadi abu-abu. Saat akhirnya kami berhenti, cahaya samar matahari mulai muncul di balik pepohonan.
Pagi, aku terjatuh berlutut. Bimo ikut jatuh di sampingku. Kami berdua menangis, terisak, tanpa suara. Tidak ada rasa lega, tidak ada rasa selamat. Yang ada cuma kehampaan. Kami berdua tahu, dari 4 orang yang naik gunung itu, tinggal 2 yang dibiarkan turun. Dan itu pun, belum tentu karena belas kasihan. Pagi itu kami keluar dari jalur pendakian dengan langkah tertatih, tubuh penuh lumpur, pakaian kotor, dan wajah yang bahkan tidak lagi terlihat seperti wajah orang yang baru naik gunung. Kabut tipis masih menggantung, tapi cahaya matahari sudah mulai menembus sela-sela pepohonan. Burung-burung terdengar kembali berkicau, seolah malam tadi tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah gunung itu baru saja bangun dari tidur panjangnya. Aku dan Bimo berhenti tepat di batas jalur, di tempat tanah mulai rata dan suara kehidupan manusia perlahan terdengar lagi. Dari kejauhan, atap pos pendakian terlihat. Pemandangan yang seharusnya terasa melegakan, tapi dadaku justru terasa makin berat. Ada perasaan aneh, seperti seseorang sedang memperhatikan kami dari balik pepohonan, memastikan kami benar-benar pergi. Kami tidak saling bicara, tidak ada kata yang keluar sejak matahari mulai naik. Setiap langkah terasa asing, seperti kaki ini bukan milik kami sendiri. Tanganku masih gemetar, tenggorokanku kering, kepalaku penuh dengan potongan-potongan kejadian yang tidak bisa disusun dengan logika. Begitu kami sampai di pos awal, bapak penjaga itu sudah berdiri di sana. Posisi tubuhnya sama seperti kemarin, duduk di bangku kayu, punggung sedikit membungkuk, tangan bertumpu di lutut. Seolah dia tidak pernah bergerak sejak kami berangkat. Seolah dia memang menunggu kami kembali. Saat dia melihat kami, matanya menyipit sedikit. Tatapannya lama, sangat lama. Dia tidak terlihat kaget melihat kondisi kami. Tidak terlihat heran kenapa kami hanya berdua. Seperti dia sudah tahu jawabannya sejak awal. Dia berdiri pelan, mendekat beberapa langkah. Bau kopi hitam samar tercium dari pos itu, kontras dengan bau tanah dan lumpur yang menempel di tubuh kami. Yang tinggal, berapa? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu menghantam dadaku lebih keras daripada semua teror semalam. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahku terasa kaku. Bimo di sampingku menunduk, bahunya naik turun, menahan tangis yang sejak tadi tidak pernah benar-benar berhenti. Bapak itu menghela napas panjang, bukan napas kecewa, bukan juga napas marah, lebih seperti napas orang yang sudah terlalu sering melihat kejadian serupa. Saya sudah bilang, katanya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Gunung ini bukan tempat sembarangan. Dia tidak bertanya lagi, tidak meminta penjelasan, tidak memanggil warga lain. Dia hanya mengambil buku tamu, membukanya, lalu menulis sesuatu dengan tangan yang sangat tenang. Setelah itu, dia menutup buku dan menatap kami sekali lagi. Pulanglah, katanya singkat. Dan jangan bawa cerita bohong, cukup bawa rasa hormat. Kami mengangguk pelan, meski tidak yakin apakah kami benar-benar mengerti maksudnya. Kami berjalan menjauh dari pos itu, keluar dari area pendakian, menyusuri jalan kecil menuju kampung. Baru beberapa langkah, kakiku terasa lemas dan aku jatuh terduduk. Bimo ikut berhenti, duduk di sampingku. Di sanalah akhirnya kami menangis. Tangis yang selama ini tertahan. Tangis yang keluar tanpa suara keras, tanpa teriakan. Tangis orang-orang yang selamat, tapi meninggalkan sebagian besar dirinya di tempat lain. Sebelum benar-benar pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah pos. Pandanganku tertuju pada papan kayu tua di sampingnya. Papan larangan itu. Entah kenapa, papan itu terlihat berbeda. Cat hitamnya tampak lebih pekat. Tulisan putihnya bersih dan jelas, seolah baru dicat semalam. Padahal kemarin catnya pudar dan retak. Gunung ini hidup. Ia ingat siapa yang menghormati, dan siapa yang mengotori. Aku membaca kalimat itu pelan-pelan. Setiap kata terasa berat. Bukan sekadar peringatan, tapi penghakiman. Seolah papan itu bukan ditulis oleh manusia, melainkan oleh gunung itu sendiri. Kami akhirnya pulang ke kota dengan kendaraan warga yang kebetulan lewat. Sepanjang perjalanan, aku menatap kosong keluar jendela. Sawah, rumah, warung, semua terlihat normal. Terlalu normal.
Seolah dunia tidak peduli bahwa 3 orang telah hilang dan tidak akan pernah kembali. Di rumah, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di kamar, memandangi sepatu gunung yang masih penuh lumpur. Lumpur hitam yang sulit dibersihkan. Bau tanah basah masih menempel kuat, bercampur bau aneh yang membuat perutku mual. Aku mencucinya berkali-kali, tapi bau itu seperti tidak mau hilang. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Waktu berjalan, tapi rasanya tidak benar-benar maju. Aku masih sering terbangun tengah malam dengan jantung berdebar. Dalam mimpi, aku kembali berada di hutan itu. Kabut tebal, batu besar berlumut, dan Dimas berdiri membelakangiku. Dalam mimpi itu, dia selalu menoleh pelan. Wajahnya bukan wajah manusia, mulutnya robek, matanya hitam, dan dari balik mulutnya keluar suara yang berat. Kotoran harus dibayar. Aku terbangun dengan keringat dingin, mencium bau pesing yang sangat nyata. Kadang aku yakin bau itu benar-benar ada di kamar. Aku menyalakan lampu, memeriksa sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Arif dan Dimas tidak pernah ditemukan. Pihak keluarga mencari, tapi pencarian resmi tidak berlangsung lama. Gunung itu ditutup sementara, alasannya cuaca buruk dan jalur berbahaya. Tidak ada yang menyebut soal larangan, tidak ada yang menyebut soal kesalahan kami. Dimo dan aku sepakat untuk tidak banyak bicara. Kami tidak pernah menceritakan semuanya secara utuh ke siapapun. Kami tahu, tidak ada yang akan percaya. Dan kami juga tahu, ada hal-hal yang memang tidak boleh diucapkan sembarangan. Tapi meskipun mulut kami diam, pikiran kami tidak pernah benar-benar tenang. Sampai hari ini, aku tidak pernah naik gunung lagi. Bahkan sekadar masuk hutan kota pun membuat dadaku sesak. Bau tanah basah langsung memicu ingatan yang tidak ingin aku buka. Suara angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan. Dan kadang, di tempat sepi, saat aku sendirian, aku masih mendengar suara itu. Pelan, sangat dekat. Seperti berbisik tepat di telinga. Jangan ulangi kesalahan kami. Setiap kali suara itu muncul, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Gunung itu tidak membenci manusia, tapi ia tidak pernah memaafkan mereka yang datang tanpa hormat. Dan cerita ini bukan sekadar cerita horor. Ini peringatan untuk siapapun yang menginjakkan kaki di alam, menganggapnya hanya sebagai tempat singgah, tanpa peduli aturan dan adab. Karena ada tempat-tempat yang tidak pernah lupa, dan ada kesalahan yang tidak pernah benar-benar selesai ditebus. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya, like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat buat kontennya.